Bab 3147. Ditanggung. Monster iblis ini, seperti yang dikatakan Johanni, benar-benar peringatan yang disengaja terhadap dirinya. Kalau tidak peduli bagaimana dia berlatih sebelumnya, tidak ada situasi seperti itu. Akibatnya, dia menebas galaksi, menyebabkan banyak siluman ikan terbang keluar. Jika bukan karena alasan ini, tidak ada yang akan percaya. Dan makhluk ini pasti dipilih dengan sengaja. Lagi pula, dia berlatih cahaya pedang. Jika melepaskan beberapa monster iblis yang cocok untuk dibombardir cahaya pedang, bukankah itu malah akan menjadi ekstasi di hati dia, dan tebasannya akan lebih menyenangkan. Dan jenis siluman ikan ini, selain membiarkan dirinya membuang reiki dan memakan reikinya terlebih dahulu sebelum memasuki tanah berbahaya, tampaknya tidak dapat memperoleh apapun. Membunuhnya tidak akan menambah poin dan tidak ada alkimia di dalam tubuh. Daging dan darah monster iblis tidak memiliki nilai. Satu-satunya permata yang berguna juga hanya berguna untuk monster iblis. Seperti yang aku harapkan, memotong galaksi tidak dalam ruang lingkup aturan dan peraturan, jadi orang tua galaksi tidak mudah untuk menghentikanku secara langsung, jadi dengan cara ini, dia memaksa aku untuk berhenti. Erikin menyentuh dagunya. Kak Erik, kalau tidak apa-apa, sepertinya orang tua galaksi sedang memberimu pelajaran. Kata si botak juga. Ya, kamu mengganggu orang tua galaksi, aku khawatir tidak akan bernasib baik. Tuan Chen juga khawatir. Erikin mengerutkan kening. Agak rugi kalau berhenti. Dia hanya berlatih untuk menemukan beberapa perasaan, niat pedang dan sumber energi terus mengembun. Berhenti sama dengan membuang-buang waktu. Selain itu, karena tidak ada larangan dalam aturan, mengapa aku tidak bisa membombardir galaksi? Anda adalah orang tua galaksi, kamu bertanggung jawab atas tempat ini, kamu juga harus bersikap masuk akal. Berpikir bisa menggunakan beberapa siluman ikan untuk membuatku takut. Tidak, aku harus melanjutkan latihanku. Jika orang tua galaksi tidak senang, datang saja langsung kepada aku. Menggunakan trik semacam ini, aku pasti tidak akan terima. Kamu pura-pura bingung, dan aku pura-pura tidak tahu. Selain itu, tidak buruk bagi aku, setidaknya aku bisa memberi makan benih kesadaran. Kalian perhatikan sekelilingmu, aku mencoba menjauh. Setelah mengambil keputusan, Erikin tiba-tiba terbang keluar. Meskipun dia merasa melakukan hal yang benar, dia juga tidak mau merepotkan Vinola Sudekaka. Jika kapal bintang tertabrak, itu tidak akan menyenangkan. Setelah terbang hampir 100 meter jauhnya, Erikin berhenti. Keluarkan pisau Yu yang lagi. Kak Erik terlalu berani. Sebenarnya, jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, Tuan Qin tidak melakukan kesalahan. Tuan Chen dan yang lainnya memiliki ekspresi yang berbeda. Erikin jelas menjalin hubungan dengan orang tua galaksi. Bocah tengik ini masih serang. Di bawah galaksi, melihat Erikin baru saja mengubah posisinya dan hendak menembak lagi, orang tua galaksi mengangkat alisnya tak berdaya. Tebakan Erikin benar, tidak mudah baginya untuk maju langsung, jika tidak, Erikin tidak akan mudah duduk di kapal bintang dengan kemampuannya sendiri. Tapi masalahnya adalah meskipun dia mengendalikan galaksi, dia harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Master Mulia Galaksi. Jadi dia hanya bisa menggunakan cara licik ini untuk memperingatkan sedikit. Tapi orang ini, Erikin tidak mempan jurus ini. Kalau begitu lihat, siapa yang bisa mengkonsumsi lebih banyak energi, kamu atau aku? Orang tua galaksi juga sedikit picik. Selama bertahun-tahun, monster iblis di bawah galaksi ini tidak memiliki musuh alami dan berkembang biak dengan sangat cepat, terutama siluman ikan ini. Kecuali beberapa yang dia ambil untuk uji coba, kebanyakan dari mereka hidup di bawah air, dan memang terlalu banyak. Dengan lambaian tangannya,
Sementara Eric Kin terus berlatih, orang tua galaksi melemparkan beberapa siluman ikan lagi. Bang bang bang. Bagaimanapun, kedua belah pihak sudah tahu itu, orang tua galaksi berhenti berpura-pura. Sebelum cahaya pedang Eric Kin jatuh, permukaan air pecah terlebih dahulu. Siluman ikan berkepala 5 mengaum dan menerkam Eric Kin. Sialan, aku bahkan sudah tidak punya waktu untuk menguji pedang. Eric Kin sangat marah. Orang tua galaksi terlalu menindas orang. Bagaimanapun, dia telah memberi muka sebelumnya, ikan itu terbang keluar ketika cahaya pedangnya jatuh. Setidaknya dia bisa menilai pro dan kontra dari tebasan ini. Sekarang orang tua itu langsung mengambil tindakan duluan dan permukaan air bergetar, jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengamati sama sekali. Teknik tarian naga. Eric Kin mengangkat tangannya, dan naga api terbang keluar dari kehampaan lagi, mengaum ke arah siluman ikan itu. Siluman ikan ini sangat takut api dan mati dengan cepat. Eric Kin juga melepas permatanya dan melemparkannya ke benih kesadaran. Tampaknya benih kesadaran cukup suka, setiap gigitannya renyah. Dengan marah, dia menebas cahaya pedang lagi. Dan kali ini, bahkan sebelum cahaya pedang meninggalkan tubuh pedang, lebih banyak kolom air meledak di permukaan air. Hampir 10 siluman ikan bergegas menuju Eric Kin dengan panik. Tebas lagi. Kali ini dia bahkan baru saja mengangkat pisau dan dari bawah galaksi muncul selusin siluman ikan. Jumlah meningkat, dan cara tampil semakin arogan. Ini tidak hanya untuk mencegah dirinya menebas, tetapi juga untuk mencegah dirinya menggunakan pisau. Keterlaluan. Eric Kin menggertakkan giginya, wajahnya sedikit memerah, pelipisnya menonjol. Bocah tengik. Aku mau lihat siapa di antara kita yang bisa menghabiskan lebih banyak reiki. Orang tua galaksi sombong. Main dengan aku di situs aku, memang aku masih tidak bisa membunuhmu. Aku memiliki banyak monster iblis di sini, mudah untuk menangani kamu. Kak Eric, menurut aku lupakan saja. Menyaksikan siluman ikan ini bermunculan, teriak Johanni di kapal bintang. Orang tua galaksi bertanggung jawab atas seluruh galaksi, kamu tidak bisa melawannya. Aku tahu, aku akan kembali sebentar lagi. Eric Kin menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia merasa sangat dirugikan, dia dengan jelas membaca aturan dan tidak menemukan masalah dengan menebas galaksi. Tetapi orang tua galaksi ini menjebak dia secara diam-diam, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Tidak berdaya, galaksi ada di tangan orang lain, apa yang bisa aku lakukan? Niat mengasah niat pedang pun hancur, sekarang untuk membunuh siluman ikan dia harus mengkonsumsi kekuatan reiki dan api suci, ini tidak sebanding. Tapi Eric Kin tidak berencana untuk menyerah untuk saat ini. Sekalipun latihan niat pedang terputus, setidaknya benih kesadaran belum cukup memakan permata siluman ikan ini, memberinya makan hingga cukup juga merupakan panen besar. Bagaimanapun, sekarang dia merasa bahwa benih kesadaran telah memakan banyak permata, dan jelas bahwa dia semakin dekat dengan dirinya sendiri. Aku tebas. Eric Kin tidak berhenti, memulihkan sedikit reiki, dan memotong beberapa pisau lagi. Tentu saja, dia juga memaksa lebih banyak siluman ikan untuk menyerang dirinya sendiri. Dan setelah memanen puluhan permata, benih kesadaran juga kenyang. Benih kesadaran tertidur lelap dengan perut membuncit seperti bukit. Saat mendengkur, cairan spiritual mengalir dari sudut mulutnya. Sepertinya siluman ikan ini tidak bisa habis dibunuh, lupakan saja. Melihat itu, Eric Kin dengan enggan menyimpan pisau Yoyang. Awalnya, dia berfantasi tentang kemungkinan monster iblis bawah air ini akan dipotong habis olehnya, tapi sekarang dia pikir itu terlalu berhayal. Barang dewa susah merusak sisiknya, api suci atau jurus gunturnya aku juga tidak perlu dikultivasikan, orang tua galaksi ini memang mau aku rugi.
Memang, jika benih kesadaran tidak membutuhkan permata itu, dia akan berhenti setelah 3 kali pemotongan. Saat terbang kembali, Erikin masih sedikit enggan. Merasa dirugikan, dia biasanya yang tidak menaati peraturan dan kemudian mendapatkan manfaat. Akibatnya, dia menaati aturan kali ini, dan tetap juga menderita kerugian. Bisakah kamu memeras manfaat lain dari siluman ikan ini? Bersambung.